warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan dengan buka puasa bersama dengan kajian pengantar berbuka. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini termasuk daripada golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan fasilitas syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada sore hari ini kajian penghantar berbuka akan disampaikan langsung oleh Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Ansori Yaqub MA. Mata'anallah bitulil hayatih wa nafa'na bi ulumihi wa sihatil badanihi amin. Namun sebelum itu marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita buka pengajian pada sore hari ini dengan harapan mudah-mudahan apa yang bisa kita dapat nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita bacakan suratul Fatihah untuk para donatur kita yang telah membantu mensupport kegiatan Masjid Baitul Mukminin. Mudah-mudahan Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Allah hadinya wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Marilah sama-sama kita dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kurang lebihan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kiai Haji Ansori Yaqub MA, ta'ziman wa ikraman, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya masih semangat juga ini, karena sudah menjelang buka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Baitul Mukminin yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Di hari yang keempat menjelang berbuka puasa, kita bersyukur kepada Allah bisa hadir ke Masjid Baitul Mukminin dalam rangka ngaji menjelang berbuka. Alhamdulillah. Rasul menyatakan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Siapa yang hadir ke majelis ilmu di bulan Ramadan, bi kulli khatwatin ibadatu sanatin. Setiap satu langkah menuju ke majelis ilmu di bulan Ramadan dicatat, ditulis sama dengan ibadah setahun. Kira-kira senang apa bahagia, Pak? Bu, senang apa gembira? Senang juga, gembira juga. Satu langkah ditulis sama dengan ibadah setahun.
Inilah satu kebahagiaan bagi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Allah kasih nikmat bisa ada di bulan Ramadan, dikasih nikmat badan sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tema kita sore ini adalah 4 kelompok manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kepingin masuk surga, itu sudah biasa. Kalau kita ditanya, maukah kita masuk surga? Apa jawabannya? Mau. Kira-kira mau benar atau cuma mau aja? Mau benar. Benar-benar mau atau cuma mau saja? Benar-benar mau. Semua orang kalau ditanya pasti mau masuk surga. Walaupun kita belum pernah melihat surga, tapi kita sudah mendengar keterangan betapa nikmat surga itu yang Allah sediakan buat orang-orang yang beriman. Betul? Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau orang Islam beramal, orang Islam beribadah, orang Islam salat, orang Islam bersedekah, orang Islam berpuasa, lalu mereka kepingin masuk surga, itu biasa. Tapi ternyata kata Nabi, ada 4 kelompok manusia surga yang pengen ketemu, Pak. Ya, surga yang pengen ketemu dengan orang tersebut. Bukan kita yang pengen masuk surga, tapi surga kepingin ketemu dengan 4 kelompok itu. Siapa 4 kelompok itu? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafarin. Kata Nabi, surga rindu. Bapak Ibu pernah rindu? Pernah rindu? Orang kalau sudah ya dilanda penyakit namanya rindu, Pak. Waduh, Masya Allah. Biar hujan gerimis nggak jadi soal. Biar jalan becek nggak jadi masalah. Untuk berjumpa dengan orang yang dirindukan. Betul? Ini surga, Pak. Rindu, pengen ketemu, pengen berjumpa dengan 4 kelompok manusia. Siapa? Kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafarin. Surga rindu, kepingin berjumpa dengan 4 kelompok. Yang pertama, talil Quran. Orang yang baca Quran. Yang kedua, hafizul lisan. Orang yang menjaga lesannya. Yang ketiga, shaimina Ramadan. Orang yang puasa Ramadan. Lalu yang keempat, mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Bapak Ibu, 4 hal ini kira-kira enteng apa berat? Enteng apa berat? Tampaknya biasa-biasa juga. Ya. Pertama, talil Quran, orang yang baca Quran. Para jamaah rahimakumullah, surga rindu, pengen berjumpa mana orang-orang di dunia ini yang membaca Al-Quran, nanti surga di akhirat pengen ketemu dengan orang itu. Baca Quran, Bapak Ibu jamaah, merupakan amal ibadah yang sangat mulia. Khairu ibadati ummati qiraatul Quran. Ya, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran berarti melakukan ibadah yang terbaik
dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu senang baca Quran? Senang baca Quran? Senang banget atau senang saja? Buktinya apa? Buktinya Quran selalu kita baca, betul. Orang yang baca Quran, Pak, hatinya terang, jiwanya bersih, lisan dan mulutnya itu Masya Allah selalu keluar kalimat-kalimat yang indah. Makanya kenapa Rasulullah menyatakan khairu ibadati ummati, sebaik-baik ibadah umatku qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ternyata membaca Quran itu ibadah yang luar biasa. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturunkan kepada beliau di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa Al-Quranul Karim ini diturunkan di bulan suci apa? Ramadan. Tepatnya Rasulullah ketika sedang ada di dalam Gua Hira. Gua Hira adanya di mana, Pak? Bu? Gua Hira adanya di mana? Yang jelas di Mekah. Nggak mungkin Gua Hira ini adanya di Garut. Nggak mungkin pula Gua Hira adanya di Bekasi. Tapi Gua Hira adanya di mana? Di Mekah. Rasulullah tahannus, menyepi, ingin memperoleh daripada hidayah, wahyu, bisikan dari Allah. Nabi singgah, Nabi tahannus di dalam Gua Hira. Sudah ada yang pernah naik Gua Hira, Pak? Sudah? Bu, udah ada yang pernah? Tinggi, Pak. Saya dulu sering, biasanya saya kalau berangkat ke Gua Hira itu jam 2 pagi, Pak. Nyampe menjelang subuh. Begitu nyampe atas, Pak, masih gelap saat itu dan juga kondisinya belum kayak sekarang, sudah ada trap-trap. Masih alami betul. Jadi saya saat itu berpikir, bagaimana zaman Nabi banyak binatang buas. Bagaimana saat Rasulullah mendaki gunung yang masih begitu licin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam naik di dalam Gua Hira, ingin mendekatkan diri kepada pencipta alam, Allah Rabbul Jalil. Maka pada bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim. Surat yang pertama surat apa? Al-Alaq, atau gampangnya sering Iqra. Kalau dibilang surat Al-Alaq itu kadang masih bingung. Kita juz amma biasanya disebut nama apa? Nama awal suratnya. Surat Al-Alaq disebut surat Iqra. Surat Al-Ikhlas disebut surat apa? Qulhu. Surat Al-Kafirun disebut surat apa? Qul ya. Betul enggak? Jadi surat Al-Alaq disebut surat Iqra. Ayat 1 hingga ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ, bacalah ya Rasul.
Surat pertama kali turun adalah perintah membaca. Kita disuruh membaca, Pak. Iqra ya Muhammad, bacalah ya Rasul. Apa jawab Nabi? Saat itu malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah. Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Nabi adalah ummi. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi bukan berarti Nabi itu bodoh. Karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Rasulullah, Pak, sekali dengar langsung apal. Sama jamaah masjid Baitul Mukminin juga sama. Sekali dengar langsung lupa. Kadang-kadang diulang-ulang berkali-kali saja masih apa? Masih lupa. Apalagi kalau usia sudah mulai sepuh, Pak. Mesti ngomong harus ulang-ulang. Jangan lupa, Bu. Ya, ntar subuh bikin rendang. Ya kan? Kalau nggak diulang 5 kali nggak hafal, nggak paham. Begitu subuh yang keluar bukan rendang. Begitu subuh yang keluar adalah tahu goreng. Kata suami, "Bu, kan saya udah bilang masakin apa? Rendang." Udah diulang bolak-balik 5 kali. Ya kan? Akhirnya istrinya bukan nggak denger, tapi istrinya tanya, mana duitnya buat beli daging. Betul, Bu? Yang salah istri apa suami? Nggak ada yang salah, Bu. Dua-duanya bener. Ya kan? Suami pengen makan rendang, bener. Istri nggak masakin rendang juga bener, karena nggak ada dagingnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perintah pertama kepada Rasul, Nabi suruh baca, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ma ana biqari'in. Aku nggak bisa baca ya Jibril. Ma ana biqari'in. Aku nggak bisa baca. Tapi jangan dicatat bahwa Nabi nggak bisa baca itu lalu Nabi bodoh. Tidak. Nabi punya sifat namanya fatonah. Apa artinya fatonah? Cerdas. Nabi punya 4 sifat. 1 sidik, jujur. Tidak ada di dunia ini orang yang paling jujur kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, suaminya jujur enggak? Jujur. Di depan ibu. Di luar? Pak, Bapak jujur enggak? Ngaku, Pak, bulan Ramadan ini. Kadang jujur, kadang enggak. Betul, Pak? Bulan Ramadan enggak boleh bohong. Kalau bohong, pahala puasanya hilang. Ada istri. Oh, rupanya Bapak selama ini bohong dong. Para jamaah, Nabi punya sifat 4. 1, sidik, jujur, benar. Nabi benar. Yang kedua, amanah. Masya Allah, tidak ada orang yang melebihi amanahnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah satu saat, Bapak Ibu, ada orang datang membawa sedekah, diserahkan kepada Rasul. Ya Rasul, aku titip sedekah untuk fuqara wal masakin. Nabi salat. Begitu Nabi salat biasanya zikir. Ya, zikir. Zikirnya biasa standar yang kita baca, Pak. Baca istighfar. Baca Allahumma ajirni minan nar. Baca Allahumma antas salam. Ya. Ini tumben Nabi. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit. Langsung Nabi masuk
ke dalam rumah, ke kamar. Lalu Nabi nenteng, ada satu bungkus. Apakah Nabi? Gara-gara ini. Ya, gara-gara bungkus ini. Maka aku nggak bisa tenang. Karena ini amanah yang harus saya sampaikan segera. Ya Allah, Pak. Sampai zikir, ya, Nabi tahan, bukan Nabi tinggalkan, Nabi tahan sejenak untuk apa? Segera menyampaikan amanah. Amanah apa? Amanah berupa barang sedekah. Makanya Pak, panitia zakat fitrah dikasih amanah menerima zakat. Sebelum hari raya sudah dibagi semua kepada fuqara wal masakin, ya, yang berhak menerima daripada zakat fitrah itu. Karena itu adalah amanah. Nabi orang yang memiliki sifat amanah. Yang ketiga, tabligh. Nabi adalah selalu menyampaikan wahyu 30 juz, Pak. Enggak ada satu ayat pun yang disembunyiin Nabi. 30 juz. Surat dalam Al-Quran ada berapa, Bapak-bapak? 114. Kalau disuruh urutin baca, apal enggak? Suratnya aja enggak usah isi ayatnya. Apal enggak? Kayaknya enggak apal. Ya. Rasulullah apal 30 juz. Suratnya apal, jumlah ayatnya apal, makna dan isi kandungannya apal, bahkan semua diamalkan, dipraktekkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi, ya kan, ketika ditanya kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kalau akhlak kita apa kira-kira? Kita mungkin ngikutin Rasul tapi hanya berapa persen. Semoga Allah memberi kesempatan kita untuk jadi umat terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran perintah pertama, Iqra, baca. Maka disebut Quran. Quran itu apa artinya? Bacaan. Makanya Al-Quran harus dibaca. Makanya Pak, membaca saja belum tahu maknanya, ada pahalanya enggak? Ada Pak. Kalau Bapak Ibu baca Quran tidak dalam keadaan sholat, dalam keadaan wudhu, setiap satu huruf Bapak Ibu dibalas 10 kebaikan. Kalau Bapak Ibu baca Quran lagi dalam keadaan sholat, lagi sholat, setelah baca Fatihah kita baca surat, ya biasanya rata-rata kita ini hafalnya surat-surat pendek, betul? Para jamaah, kita harus berupaya untuk bisa menghafal surat-surat yang lebih banyak. Kata Nabi, orang yang baca Quran dalam keadaan salat, dalam keadaan berdiri, setiap satu huruf Allah balas, ya, 100 kebaikan. Berapa Pak? Satu huruf 100 kebaikan. Itu bila kita baca dalam keadaan apa? Salat dan berdiri. Ada orang salat sekarang duduk karena kondisi fisiknya sudah tidak mendukung lagi. Lama berdiri, gemeteran. Boleh nggak salat dengan duduk? Boleh. Makanya sekarang masjid bagus Pak. Ada disediakan kursi. Alhamdulillah, walaupun kondisi salat duduk, masih tetap berjuang bisa hadir ke masjid, ngikuti salat jamaah. Cakep nggak itu? Ya Allah, luar biasa. Itu perjuangannya Pak, luar biasa. Orang yang salat dengan duduk, baca Quran dalam salat, setiap satu huruf Allah balas 50 kebaikan. Berdiri sama duduk beda nggak? Beda. Berdiri berapa?
100. Duduk berapa? Di luar salat berapa kita baca Quran? 1 huruf? 10 kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, betapa indahnya Quran. Makanya betul apa kata Nabi, khairu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah hambaku membaca Quran. Orang yang baca Quran, Pak, lalu bacaannya masih terbata-bata, itu dapat pahala 2, Pak. 1 pahala membaca Quran, 2 pahala sulit, terbata-bata, berjuang untuk bisa terus membacanya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih terbata-bata, teruslah membaca Quran. Tapi juga jangan cukup terus terbata-bata, belajarlah membaca Quran dengan ustadz-ustadz kita yang ada di kehidupan kita, di dekat lingkungan kita, Pak. Kita hidup banyak ustadz masih di lingkungan masjid Baitul Mukminin. Masih banyak ustadz nggak? Masih banyak yang ngajarin Quran nggak? Ada TPQ, ada TPA. Banyak sekali peluang. Kalau Bapak Ibu tinggal di Bali, cari guru ngaji susah. Yang banyak guru apa? Guru nari. Ya, yang banyak guru nari. Tapi di sini cari guru nari susah. Yang banyak guru ngaji. Maka kalau ada orang Islam kok nggak bisa baca Quran, aneh. Aneh. Tapi kira-kira jujur Bapak Ibu, adakah orang Islam tapi belum bisa baca Quran? Ada nggak? Ada nggak? Di Perumnas ini ada nggak kira-kira? Tapi kalau toh ada, nggak usah ngaku malu, nggak apa-apa. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini Pak, jadi orang Islam dari kecil, lahir diazanin, dikomatin, diselamatin, manggil ustadz, manggil tetangga, bacain maulid Nabi. Ya, tetapi kadang-kadang nggak bisa baca Quran. Sementara usia sudah 50 tahun. Alangkah ruginya Pak. Quran nanti Pak, orang yang baca Quran, sorga rindu pengen ketemu dengan orang itu. Sorga rindu kepengin ketemu talil Quran, orang yang membaca Quran. Quran itu artinya bacaan. Apa artinya Quran itu? Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan au qira'atan. Quran itu artinya bacaan. Makanya Quran jangan hanya ditaruh. Ada orang Pak nikah, mas kawinnya Al-Quran dan seperangkat sholat. Dia beli Quran yang bagus, warnanya kuning keemas-emasan, dibungkus rapi. Tapi apa yang terjadi? Begitu selesai nikah, mukena yang bagus dibungkus rapi, ditaruh di lemari yang paling tinggi. Quran setelah nikah jadi mas kawin, ditaruh di lemari yang paling tinggi, alias susah untuk diambil. Lah kalau Qurannya susah diambil, dibaca enggak? Ya enggak dibaca. Kalau orang bangga dengan Quran, termasuk nikahnya di Masjidil Haram, mas kawinnya Al-Quran dan seperangkat salat, tapi percuma kalau itu tidak dibaca. Bahkan ada Pak, membacanya ketika suami meninggal dunia, dia ingat, dulu suamiku waktu menikah mas kawinnya Al-Quran diambil buat bacain suami. Ketika sudah meninggal dunia bacain Yasin pakai Quran itu. Ya Allah. Para jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita ini bahas Quran Pak, Rasulullah menyatakan Al-Quran wassiyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Bapak Ibu, Al-Quran dan puasa yang kita kerjakan sekarang
Nanti di hari kiamat datang menjelma seperti layaknya seorang laki-laki yang tampan, datang jemput kita, nuntun kita, membawa kita, dibawa kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, orang lagi bingung, orang lagi takut, tiba-tiba datang sang penolong. Kira-kira senang apa gembira, Pak? Senang apa gembira? Kita lagi ketakutan, ada orang datang nolongin kita. Senang nggak? Orang lagi bingung di padang mahsyar, ya Allah, nafsi, nafsi, diriku ya Allah selamat atau tidak? Karena dia menyadari di dunia dia tahu kadang tinggalin sholat, di dunia kadang berbuat dosa dan maksiat. Di padang mahsyar ingat semuanya. Di saat bingung, di saat takut, datang sosok pemuda yang tampan perkasa, wajah yang sangat berseri-seri, menjumpai orang itu. Bu, kenapa bingung, Bu? Bu, kenapa takut? Pak, kenapa Bapak gelisah kayak begitu? Iya, aku takut. Ketika aku dihisap selamat atau tidak, Quran datang, Pak. Quran menuntun kita, menjemput kita, mengantarkan kita, dibawa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia nggak, Pak? Inilah orang yang di dunia mau baca Quran, Pak. Inilah di dunia ketika orang mau mempelajari Quran. Makanya ajarkan anak-anak kita supaya pintar baca Quran. Insya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. 4 kelompok manusia surga pengen berjumpa. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, surga rindu kepada yang kedua. Siapa yang kedua? Hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering dengar, ya, mulutmu adalah apa, Pak? Mulutmu adalah pahalamu. Serem amat. Mulut harimau. Mulutmu adalah pahalamu. Dengan modal Allah berikan kita lisan. Kalau kita jaga betul, Pak, orang yang mampu menjaga lisan, surga rindu. Dia tidak akan berbicara kecuali apa yang dikatakan baik. Dia tidak akan berbicara kecuali bermanfaat. Mulutnya diajak baca Quran, mulutnya diajak zikir, mulutnya diajak salawat, mulutnya diajak bertasbih. Ba'da salat, kalimat yang keluar subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis salat diambil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kemudian suaminya baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anaknya yang masih kecil, dia baca Quran, mim fathama, ta fathata, mim domahmu, matamu. Ya Allah. Indah nggak, Pak? Indah, Pak. Mulutnya dihiasi dengan Al-Quran, mulutnya dihiasi dengan zikir, mulutnya dihiasi dengan salawat. Kadang-kadang kita dengar di musola-musola, di masjid-masjid, Pak, menjelang waktu salat, mereka gunakan lisan anak kita dengan salawat. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Masya Allah, lesan anak-anak kita hiasi dengan Al-Quran, hiasi dengan salawat. Yang kedua, Pak, orang yang menjaga lesannya, surga nanti pengen ketemu. Rindu itu surga pengen ketemu orang yang selalu menjaga lesannya. Lalu yang ketiga, Pak, surga rindu kepada shaimina Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan dirindukan surga, Pak. Karena apa? Mereka lapar karena Allah, mereka haus karena Allah, mereka letih, lesu, lelah karena Allah. Orang lapar, lelah apa seger, Pak? Orang lapar, Bu, seger apa lelah? Lelah. Lemes, Pak. Makanya kalau ada anak muda harusnya sudah bisa menikah, lalu biaya nggak cukup, gaji minim. Kalau mau nikah, kata maknya, kamu mau nikah, nak? Iya. Anak orang mau kasih makan apa? Lalu bagaimana? Kalau memang sudah saatnya menikah, kok nggak punya biaya? Maka kata Nabi, berpuasalah. Suruh apa? Puasa. Fa innahu wija. Puasa itu merupakan kendali yang kokoh untuk hawa nafsu. Makanya orang yang berpuasa Ramadan, mereka insya Allah hawa nafsunya lah yang harus dikendalikan. Bapak-bapak perhatikan kalau orang puasa, Pak. Bagaimana perjuangan untuk mengendalikan hawa nafsu, pulang kerja panas, masuk kamar. Di kamar ada kulkas, begitu dibuka, ngebul. Air dingin, menantang. Haus banget. Kalau orang itu, Pak, minum 1 botol habis, keluar, lalu mulutnya diseka, mulutnya diusap, kering lagi. Ada nggak orang tahu? Ada nggak? Begitu keluar lemes banget. Iya, hari ini puasa panas banget. Padahal sebotol habis di kamar. Tapi orang puasa, Pak, sanggup ngendaliin. Minuman sendiri. Itu makanan di kamar, makanan sendiri. Tapi dia jaga betul. Dia nggak berani sentuh, dia nggak berani makan. Karena apa? Dia sedang berpuasa. Orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsu kayak begini, surga rindu kepengen ketemu dengan orang-orang kayak begitu. Makanya, Pak, orang yang berpuasa, Allah akan berikan 2 kegembiraan sekaligus. Yang pertama, indal iftar, saat berbuka. Orang kalau mau buka, Pak, lihat tempe itu enak, luar biasa. Lihat bakwan, ya Allah itu bakwan enak banget. Apalagi lihat es cendol. Wih. Betul nggak? Lihat apa saja enak, karena apa? Lapar. Makanya kata Nabi, makanlah kalau sudah lapar. Berhenti sebelum. Itu yang paling nikmat. Kalau perut kenyang, Pak, itu nasi senampan sama kambing penuh, ya udah kenyang, udah nggak gairah. Coba kalau lapar, Pak. Nih lapar kayak begini, nanti begitu bukanya 1 nampan, atasnya kambing. Enak nggak kira-kira? Enak nggak? Enak nggak, Pak? Kalau ada enak, kalau nggak ada, ya. Apa saja orang berbuka itu nikmat luar biasa. Karena apa? Itu baru di dunia, Pak. Lalu di akhirat, inda liqa'i rabbih,
ketika berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kegembiraan orang yang berpuasa. Allah sediakan surga baginya. Allah terhadap orang puasa Pak punya perhatian khusus. Kalau Bapak sholat, untuk Bapak itu sholat. Kalau sedekah untuk Bapak, sedekah tadfa'ul bala, bisa tolak bala. Ya, sedekah bisa dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Sementara untuk puasa Pak, as-saumuli, puasa itu untukku kata Allah. Jadi Allah ikut andil dalam persoalan puasa ini. Jadi puasa kita untuk Allah Pak. Karena puasa untuk Allah, wa ana ajzibih, dan aku akan memberikan balasan yang pantas kepadanya. Makanya kalau sholat Pak, sholat, bapak-bapak sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27. Sholat sendiri pahalanya berapa? 1 untuk kita. Bapak sedekah, pahalanya kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sedekah kamathali habbatin, seperti 1 biji, anbatat sab'a sanabil, tumbuh menjadi 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, setiap 1 tangkai, mi'atu habbah, 100 biji, berarti kita sedekah 1000 menjadi berapa? 700. Itu sedekah. Jelas. Tapi puasa berapa pahalanya? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Was-saumuli, puasa untukku, untuk Allah. Wa ana ajzibih, aku sendiri yang akan memberikan balasan. Maka wajar surga saja rindu pengen ketemu orang yang puasa. Lalu yang terakhir, yang keempat, surga itu rindu kepada siapa? Kepada orang yang memberi makan orang yang lapar. Baik lapar karena puasa maupun lapar karena nggak punya makanan. Orang Pak nggak ada makanan, orang nggak ada minuman, duit juga nggak ada, kita bagi, seneng nggak kira-kira Pak? Ya Allah Pak, makanya kita bersyukur sekarang ini kesadaran umat Islam ada namanya Jumat Barokah, betul? Di sini ada Jumat Berkah Ustaz? Ada juga. Ya Allah, itu Pak yang keluarkan uang untuk beli makanan Jumat Barokah di hari Jumat, di saat orang kerja, istirahat, lapar, lalu mendapatkan makanan dari Jumat Barokah. Ya Allah, itu orang nanti di akhirat surga pengen ketemu sama orang kayak begitu. Makanya Bapak Ibu, ada uang jangan disimpan saja. Ibu punya duit Bu? Bu, Bapak punya duit? Banyak dikit? Ada, yang penting ada pokoknya. Jangan disimpan semua duit. Apalagi bulan Ramadan. Ya, apalagi setiap sholat tarawih, setiap berangkat tarawih, jangan nggak bawa sedekah. Setiap sholat subuh, jangan nggak bawa sedekah. Berapapun yang kita keluarkan Pak, Masya Allah, itu sangat berkah nilainya untuk akhirat kita nanti. Ya, itu akan membawa keberkahan Pak. Kadang-kadang kita sedih banget Pak. Orang kerja, setelah kerja dapat duit untuk keluarga, sisanya ditabung. Bahkan yang ditabung lebih banyak daripada yang dimakan. Yang ditabung lebih banyak daripada yang disedekahkan. Lalu meninggal dunia, capek-capek, dimakan enggak, dibuat beli pakaian bagus juga enggak, dibuat sedekah juga enggak, lalu ditinggal begitu saja. Makanya orang-orang yang memberi makan kepada orang lapar, surga rindu. Ramadan kayak begini Bapak Ibu, ya,
Insya Allah kalau kita hari ini jatah belanjanya katakanlah 200.000, ambil 25.000, pergi ke warung, beli air 1 krat, 1 kerdus, bawa, suruh antar ke masjid. Dibuat orang takjil. Masya Allah, bisa jadi 1 gelas yang diminum oleh orang yang berpuasa. Itulah yang menyebabkan surga rindu kepada orang itu, Pak. Amalan-amalan yang lain bisa iya, tetapi bisa jadi Bapak Ibu pernah kita dengar kisah ya, yang dikasih makan, yang dikasih minum bukan manusia, bukan orang lapar, tapi anjing. Yang ngasih minum bukan ahli ibadah, pelacur. Pelacur pulang kerja. Kerjanya apa kalau pelacur? Pulang kerja, cari duit. Begitu di tengah perjalanan, Pak, di pinggir kali, ada anjing yang lagi sedang kelaparan dan kehausan. Dia sampai letakkan itu kepalanya di tanah. Setelah itu, dia lihat, sejahat-jahatnya hatinya, dia jual dirinya. Melihat anjing kelaparan dia, muncul rasa kasih sayang. Sepatu yang mahal, Pak, dia lepas, dia turun ke kali, dia sendok itu air, dia naik ke atas, dia kasih minum itu anjing. Lalu anjing itu yang kelaparan, kehausan itu dikasih minum, lalu dia segar, Pak. Lalu dia bersyukur kepada Allah itu anjing atas pertolongan si pelacur. Itu anjing, Pak, nggak nolak dikasih minum sama pelacur. Ngapain lu pelacur nolongin gua, katanya. Enggak. Ya, makanya Pak, kalau kita mau nolongin orang, jangan lihat yang ditolongin. Kalau orang itu perlu ditolongin, bahkan itu agamanya apa saja, kalau memang harus ditolong, tolong. Ya, ada orang jatuh di jalanan, Pak, jangan ditanya, Mas agamanya apa, Mas? Jangan ditanya, tolong langsung. Ya, karena apa? Ini yang ditolong anjing, Pak. Itu perempuan akhirnya sudah dipastikan divonis masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu memberi minum anjing yang lapar. Lalu bagaimana kalau memberi makan kepada orang yang lapar dan laparnya karena puasa? Apa enggak menjadi lebih mulia, Pak? Makanya bulan Ramadan Rasulullah kana ajwadan nas wa kana ajwadu ma fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling pemurah dan lebih murah lagi kalau bulan suci Ramadan. Para jamaah, inilah yang dapat saya sampaikan taklim kita pada Ramadan sore hari keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai sini Ustaz ya. Cukup Bapak Ibu ya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ibadah kita hari ini diterima oleh Allah. Puasa kita diterima oleh Allah. Tadarrus diterima oleh Allah. Sedekah infak kita diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وينفعنا بما علمنا وذكرنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan.